Mentari pagi menembus celah dedaunan jati di pinggiran desa Sumberjati. Udara masih lembab, embun menempel di rumput, dan suara ayam jantan bersahutan memecah keheningan. Di antara deretan rumah kayu dan jalan tanah yang becek, tampak sebuah rumah kecil berdinding papan dengan atap seng berkarat. Dari dapur rumah itu, keluar aroma manis pandan dan kelapa parut, pertanda bahwa Maya sudah mulai beraktivitas sejak sebelum fajar. Maya, seorang perempuan berusia 30 tahun dengan tubuh ramping dan wajah yang lembut, sedang sibuk mengukus kue talam di dandang tua peninggalan suaminya. Tangannya cekatan meskipun matanya tampak lelah. Ia mengenakan daster lusuh warna biru muda, rambutnya digelung seadanya, dan di wajahnya tergores gurat keletihan yang dalam. Di pojok dapur, Alia, anak perempuannya yang berusia 7 tahun, duduk sambil menggambar di lantai kayu. Sesekali ia menatap ibunya dengan mata besar yang polos, lalu tersenyum manis. "Ibu jualan lagi ya?" tanya Alia lirih sambil mengayun-ayunkan kakinya yang belum menyentuh lantai. "Iya sayang, kalau kue ibu laku semua, nanti sore kita bisa beli ikan buat makan malam," jawab Maya lembut tanpa menoleh. Tangannya terus sibuk menyiapkan adonan. Alia tersenyum. Ia tidak pernah menuntut lebih. Bagi bocah sekecil itu, bisa makan 3 kali sehari dan mendengar suara ibunya bernyanyi pelan sambil memasak sudah cukup membuatnya bahagia. Setelah kue selesai dikukus, Maya menatanya ke dalam tampah bambu dan menutupinya dengan kain bersih. Ia kemudian menyiapkan bakul kecil berisi jajan untuk dijual di pasar: klepon, kue talam, dan nagasari. Setiap hari, ia membawa dagangannya berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju pasar desa. Jalannya menurun dan berdebu di musim kemarau, becek dan licin di musim hujan. Namun Maya tak pernah mengeluh. Ia tahu, hanya itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup setelah suaminya meninggal 3 tahun lalu. Suaminya, Arman, meninggal karena demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Kala itu mereka tak punya uang untuk berobat ke kota. Arman pergi dalam pelukan Maya di tengah malam, meninggalkan anak kecil yang masih balita dan hutang pada beberapa tetangga yang dulu mereka pinjam untuk biaya makan. Sejak hari itu, Maya menjadi ibu sekaligus ayah bagi Alia. Ia bekerja keras tanpa mengeluh, meski dalam diam hatinya sering menangis. Pagi itu, setelah memastikan Alia sarapan bubur dan berpakaian rapi untuk sekolah, Maya menenteng bakul dan bersiap berangkat ke pasar. Alia mencium tangan ibunya sebelum pergi. "Hati-hati di jalan, Bu," katanya polos. Maya tersenyum kecil membelai rambut anaknya. "Iya sayang, nanti ibu pulang sebelum zuhur, ya. Jangan main jauh-jauh." Alia mengangguk patuh. Ia selalu mendengarkan ibunya, tahu betul bahwa ibunya bekerja keras untuk mereka berdua. Saat Maya melangkah menjauh di jalan desa, Alia berdiri di depan pintu rumah kayu itu sambil melambaikan tangan. Mata bocah kecil itu berkilat di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Seolah ia tahu ibunya sedang memikul beban yang jauh lebih berat daripada tampak di luar. Pasar Sumberjati tidak besar, hanya deretan kios bambu dan lapak sederhana yang menampung para pedagang kecil. Maya sudah memiliki tempat tetap di pojok barat dekat penjual sayur. Para pembeli mengenalnya sebagai wanita yang sopan dan murah senyum. Ia jarang bicara banyak, tapi kue buatannya terkenal enak. Kadang, kalau dagangannya tak laku semua, Maya menukarnya dengan beras atau minyak kepada pedagang lain. Hidup di desa memang serba saling bantu, tapi tak semua orang berhati baik. Ada beberapa orang yang menagih hutangnya dengan wajah sinis setiap kali bertemu. Siang menjelang, matahari terasa terik. Maya duduk di bawah payung bambu, menyeka keringat dengan ujung selendangnya. Dagangannya belum habis, tapi ia tak putus asa. Setiap pembeli yang datang disambutnya dengan senyum. Meskipun dalam hati ia menghitung-hitung uang receh untuk biaya makan malam nanti. Menjelang tengah hari, kue-kue di bakul hampir habis. Maya pun berkemas, lalu pulang membawa sisa beberapa bungkus. Di jalan ia melewati sawah yang menguning dan suara jangkrik yang mulai berdengung. Desa tampak tenang, tapi di hati Maya ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Sejak Arman tiada, malam-malamnya terasa panjang. Kadang ia menatap langit dari jendela dan berbicara seolah suaminya masih di sana. "Bang, lihat Alia ya, dia makin pintar sekarang." Bisiknya lirih di bawah cahaya lampu minyak. Setiap malam,
Setelah Alia tidur, Maya selalu berdoa lama. Bibirnya bergetar pelan membaca doa sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia bukan hanya berdoa untuk kemudahan rezeki, tapi juga untuk ketenangan hatinya sendiri. Kadang saat malam sunyi dan angin berembus lewat celah papan dinding, ia merasa seolah seseorang sedang memperhatikannya dari luar rumah. Tapi ia selalu menepis perasaan itu. Mungkin hanya pikirannya sendiri yang terlalu letih. Hidup mereka berjalan seperti itu hari demi hari, rutin, tenang, dan sederhana. Namun di balik ketenangan itu, ada beban berat yang terus menekan. Hutang kepada beberapa orang desa masih belum lunas. Maya sebenarnya berniat membayar, tapi penghasilannya, yang kecil membuatnya hanya bisa menutupi kebutuhan harian. Beberapa kali orang yang memberi pinjaman datang menagih dengan nada halus. Tapi ada juga yang mulai menyindir dan menatap sinis. Malam itu, setelah makan seadanya bersama Alia, hanya nasi dan telur dadar, Maya duduk di teras menatap bintang. Udara malam dingin, tapi pikirannya panas oleh kekhawatiran. Ia memandangi Alia yang sudah tertidur pulas di dalam, lalu menatap kosong ke halaman yang diterangi lampu minyak redup. Bagaimana kalau mereka datang lagi menagih? Aku belum punya uang. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara jangkrik. Ia menggenggam tangan sendiri erat-erat, mencoba menenangkan diri. Dalam benaknya, ia hanya ingin bertahan hidup untuk Alia. Ia tidak ingin menyerah, meskipun dunia terasa berat menindih pundaknya. Hujan rintik-rintik mulai turun. Maya berdiri menutup jendela lalu masuk ke kamar. Ia berbaring di samping Alia, mengelus rambut anaknya yang lembut. Aroma tubuh Alia yang khas anak kecil itu membuat hatinya sedikit tenang. Ibu janji, ibu nggak akan ninggalin kamu, Alia, bisiknya lirih sebelum matanya terpejam. Di luar suara hujan makin deras, angin malam mengayunkan daun-daun pisang di belakang rumah, menimbulkan suara seperti bisikan samar. Rumah kecil itu kembali sunyi, namun di antara bunyi hujan dan desir angin, ada sesuatu yang terasa aneh. Suara langkah pelan yang berhenti tepat di depan pagar bambu rumah Maya. Tapi Maya sudah terlelap, tak menyadari bahwa malam yang tampak tenang itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan dari kejauhan, di balik kabut hujan yang turun, terlihat bayangan seseorang berdiri menatap rumah kecil itu lama. Sebelum akhirnya menghilang dalam gelap malam, bayangan seseorang yang sempat berdiri di depan pagar rumah Maya malam itu, rupanya bukan sekadar bayangan. Keesokan paginya, saat kabut belum sepenuhnya terangkat dari pematang sawah, Maya terbangun karena suara langkah kaki di halaman depan. Ia menyingkap tirai jendela dan melihat dua orang pria berdiri di depan pintu. Keduanya membawa jaket tebal dan wajah tanpa senyum. Salah satunya seorang pria bertubuh tinggi dengan sorot mata tajam, menatap lurus ke arah rumah itu. Maya mengenalinya. Darto, orang yang dulu pernah meminjamkan uang saat suaminya sakit keras. Maya menarik napas panjang, merapikan dasternya, lalu membuka pintu dengan senyum canggung. "Pagi, Bang Darto, ada perlu?" Tanyanya sopan, meski jantungnya berdebar tak menentu. Darto menatap dingin. "Aku cuma mau ngingetin, Mei. Utangmu udah 3 bulan gak ada kabar. Katanya mau bayar pas panen, tapi sekarang panen udah lewat." Suaranya berat dan datar, tapi ada nada tekanan di dalamnya. Maya menunduk, menggenggam tangan erat-erat. "Maaf bang, kue dagangan saya kemarin belum laku semua, jadi belum bisa bayar. Tapi saya janji, minggu depan saya kirim, ya?" Darto tidak menjawab langsung, ia memandang pria di sebelahnya lalu menepuk pundaknya. "Minggu depan ya, kalau enggak kami datang lagi. Jangan sampai kami yang ngomong keras nanti." Ia tersenyum tipis. Tapi senyum itu dingin seperti pisau. Setelah mereka pergi, Maya berdiri lama di depan pintu. Angin pagi berembus pelan, tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu Darto bukan orang sembarangan. Di desa ini, namanya sering disebut dengan nada waspada. Banyak warga takut padanya, tapi juga banyak yang terpaksa bergantung pada uangnya. Hari itu Maya berangkat ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia membawa lebih banyak kue, berharap bisa menjual lebih banyak, tapi hari terasa lambat dan pembeli sedikit. Dari pagi sampai hampir tengah hari, hanya separuh dagangannya terjual. Ia mulai gelisah menghitung receh di tangannya. Jumlahnya bahkan belum cukup untuk membeli beras 1 kilo. Sore menjelang, langit berubah kelabu. Angin bertiup dingin dari arah selatan,
membawa aroma hujan. Maya berjalan pulang melewati jalan setapak yang licin. Ia menatap sawah yang mulai terendam air. Sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran, Alia sudah pasti menunggu di rumah. Dan ia tidak tahu apakah malam ini mereka bisa makan dengan layak. Sesampainya di rumah, Alia menyambutnya dengan wajah ceria, tapi ada batu kecil di sela sapanya. "Ibu, tadi aku main sama Mbak Tini, tapi perutku lapar, Bu." Maya tersenyum, meski dadanya terasa perih. Ia membuka bakul dan mengeluarkan 2 kue talam yang tersisa. "Makan ini dulu ya, nanti ibu masak nasi." Anak kecil itu makan perlahan, menikmati setiap gigitan seolah itu makanan terenak di dunia. Maya memandangi anaknya lama, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Malam tiba dengan suara hujan yang deras. Di dalam rumah kecil itu, Maya duduk di samping Alia yang sudah tidur, menggenggam lembaran uang lusuh di tangannya. Ia menghitungnya berkali-kali, tapi tetap tak cukup. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Aku harus cari cara lain. Aku nggak boleh diam." Keesokan harinya, Maya memutuskan mencuci pakaian untuk beberapa tetangga yang mau membayar upah kecil. Ia menimba air di sumur belakang, menyikat pakaian hingga tangannya perih oleh sabun cuci. Meski begitu, ia tetap melakukannya dengan sabar. Setiap koin yang didapat berarti makanan untuk Alia. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan melelahkan. Tubuh Maya mulai menurun, tapi ia memaksa diri. Alia pun semakin sering batuk dan demam karena kurang gizi. Ia hanya makan bubur encer, kadang dengan sedikit garam. Namun bocah itu tetap tersenyum, seolah tak ingin membuat ibunya sedih. Suatu sore, saat Maya baru saja menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat menoleh, ia melihat Darto lagi. Kali ini bersama 3 pria lain. Mereka berdiri di depan pagar dengan wajah keras. Sementara hujan rintik-rintik turun membasahi rambut mereka. "Maya." Suara Darto memecah udara sore yang dingin. Maya buru-buru mendekat. "Ada apa lagi, Bang?" Darto melipat tangannya di dada. "Katanya minggu lalu mau bayar, sekarang minggu depan masih juga belum?" "Saya belum dapat uang, Bang, tapi saya udah kerja tambahan, cuci baju, jual kue, saya janji." Darto memotong kalimatnya. "Janji melulu, Mei. Kau pikir janji bisa bikin orang sabar terus?" Suasana mendadak tegang. 2 dari pria itu menatap ke dalam rumah, ke arah jendela tempat Alia sedang mengintip ketakutan. Maya segera berdiri di depan pintu, melindungi anaknya secara naluriah. "Jangan khawatir, Bang. Saya pasti bayar. Tolong beri saya waktu sedikit lagi." Ucapnya dengan suara bergetar. Darto menghela napas berat. "Aku kasih waktu sampai akhir bulan. Tapi kalau kau masih belum bisa bayar..." Ia berhenti sejenak, mendekatkan wajahnya ke arah Maya, berbisik dengan nada mengancam. "Jangan salahkan aku kalau nanti aku datang dengan cara lain." Setelah mereka pergi, Maya jatuh terduduk di tanah. Hujan semakin deras, membasahi rambut dan bajunya. Air matanya bercampur dengan air hujan, menetes tanpa bisa ditahan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Darto muncul dalam pikirannya. Dengan senyum licik dan sorot mata tajam, ia memeluk Alia erat-erat, berusaha menenangkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Alia jatuh sakit, tubuhnya panas tinggi, napasnya berat. Maya panik, mencoba menurunkan panas anaknya dengan kompres air hangat, tapi uangnya tidak cukup untuk ke dokter. Ia hanya bisa berdoa, berharap Tuhan mengasihani mereka. Malam demi malam, Maya duduk di sisi ranjang anaknya, menatap wajah pucat Alia yang tertidur gelisah. Di luar rumah, hujan tak kunjung berhenti, dan petir sesekali menyambar di kejauhan. Setiap kali kilat menerangi langit, bayangan Darto seperti tampak di luar jendela, berdiri diam memandangi rumah itu. Ketakutan mulai tumbuh dalam diri Maya. Bukan hanya karena hutang, tapi karena perasaan bahwa bencana sedang menunggu di depan. Desa yang dulu terasa aman kini berubah menakutkan. Setiap kali langkah kaki terdengar di luar rumah saat malam, jantungnya berdetak cepat. Dan pada suatu dini hari, ketika hujan reda dan kabut menggantung di halaman, Maya mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuatnya terbangun. Ia menatap pintu lama, jantung berdebar hebat. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin menelusup di celah-celah papan. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Maya memeluk Alia yang masih tidur. Ia tahu, hidupnya yang tenang sudah benar-benar berakhir. Sejak malam itu, ketakutan bukan lagi sekadar bayangan.
Itu adalah kenyataan yang perlahan mengetuk pintu kehidupannya, dan tak ada jalan kembali. Hujan turun deras malam itu, membasahi setiap sudut desa kecil yang biasanya sepi dan damai. Air mengalir di jalanan tanah di depan rumah Maya, membentuk genangan yang berkilau oleh cahaya petir sesekali. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Maya duduk di dekat tungku kecil yang hampir padam. Matanya menatap kosong ke arah bara yang tinggal sedikit menyala. Suara batuk kecil Alia dari dalam kamar mengingatkannya untuk segera memeriksa anaknya. Ia beranjak perlahan, menutup pintu dapur agar angin malam tidak masuk terlalu banyak. Alia terlelap dalam balutan selimut tipis. Rambutnya yang hitam lepek menempel di kening karena keringat. Wajah mungil itu tampak pucat. "Sabar ya nak, nanti mama usahakan supaya kita bisa makan enak lagi," bisik Maya sambil mengelus pipi anaknya. Hatinya perih karena siang tadi ia hanya bisa memberi Alia setengah potong pisang dan segelas air gula. Hujan yang turun membuatnya tidak bisa berjualan di pasar, sehingga tidak ada uang masuk hari itu. Ketika jarum jam menunjuk pukul 7 malam, terdengar suara langkah kaki mendekati halaman depan. Awalnya pelan tapi kemudian semakin jelas. Di sela suara hujan, Maya mendengar ketukan keras di pintu kayu rumahnya. Tok, tok, tok. Suara itu berat dan berulang, membuat jantung Maya berdegup cepat. Ia sempat berpikir mungkin hanya tetangga yang ingin berteduh. Tapi entah kenapa perasaannya tidak enak. Maya berjalan pelan menuju pintu. "Siapa ya?" tanyanya dari dalam. Dari luar terdengar suara serak yang ia kenal baik. "Maya, buka pintunya, kami cuma mau bicara sebentar." Itu suara Darto, pria yang pernah meminjaminya uang beberapa bulan lalu. Darto dikenal keras dan angkuh. Ia jarang bicara tanpa disertai nada tinggi. Maya menelan ludahnya. Ia menatap pintu yang berguncang ketika diketuk kembali. "Tapi sudah malam Pak Darto. Besok pagi saja ya. Alia lagi tidur," ucap Maya dengan suara pelan namun bergetar. Namun Darto tidak sabar. "Jangan banyak alasan. Kami cuma mau tanya kabar uang kami, buka!" bentaknya, diikuti oleh suara tawa dua pria lain di belakangnya. Maya akhirnya membuka pintu perlahan. 3 pria berdiri di sana. Tubuh mereka basah kuyup karena hujan. Darto dengan wajah kasar dan mata menyipit, menatap tajam ke arah Maya. 2 pria di belakangnya, Saman dan Juki, berdiri dengan sikap tak sopan. Masing-masing memegang rokok yang menyala meski hujan masih turun rintik-rintik. "Malam Pak Darto," sapa Maya dengan sopan. Menunduk sedikit, "Maaf uangnya belum ada. Saya belum sempat jualan 2 hari ini karena hujan." Darto menyeringai, tapi senyumannya tidak ramah. "Itu bukan alasan Maya. Kau janji minggu lalu bakal bayar setengahnya tapi sekarang malah gak ada sama sekali," katanya sambil melangkah masuk tanpa diundang. Kakinya yang kotor meninggalkan bekas lumpur di lantai papan rumah itu. "Saya tahu Pak, tapi tolong beri saya waktu lagi. Saya sedang cari tambahan kerja, mungkin minggu depan." Belum sempat Maya menyelesaikan kalimatnya, Saman memotong dengan suara tinggi. "Setiap minggu ngomong minggu depan. Kau pikir kami ini siapa, hah? Uang kami bukan daun Maya." Nada suaranya membuat Alia terbangun dari tidurnya. Dari dalam kamar, bocah itu menangis pelan, ketakutan mendengar suara laki-laki asing di rumahnya. Maya menoleh cepat ke arah kamar anaknya. "Tolong jangan keras-keras, anak saya lagi sakit," katanya. Suaranya hampir bergetar. Darto mendengus kasar. "Kami capek mendengar alasanmu. Kalau kau terus begini, jangan salahkan kami kalau nanti kami ambil dengan cara kami sendiri." Ucapan itu menggantung di udara. Petir menyambar di luar rumah, menerangi wajah mereka sesaat. Maya bisa melihat tatapan Darto yang dingin dan kejam. Ia menunduk, air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. "Saya mohon Pak. Saya akan bayar sungguh, tapi tolong beri saya waktu," ucapnya dengan nada memelas. Namun Darto hanya menatapnya dengan ekspresi datar, lalu berbalik. "Baiklah, kami kasih waktu 1 minggu, kalau lewat, jangan salahkan kami," katanya sebelum melangkah keluar. Saman dan Juki mengikuti di belakangnya, masih tertawa pelan seperti menikmati ketakutan Maya. Ketika suara langkah mereka menjauh, Maya cepat-cepat menutup pintu dan menyandarkannya dengan kursi. Tangannya gemetar hebat, nafasnya berat, seperti baru saja berlari jauh. Hujan masih mengguyur, tapi kini suara petir terasa lebih mencekam. Ia kembali ke kamar, melihat Alia yang sedang menangis ketakutan di bawah selimut. Maya memeluknya erat. "Sudah, nak, mereka sudah pergi." "Tidak apa-apa," bisiknya. Meski sebenarnya hatinya sendiri penuh ketakutan, malam itu Maya tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Darto terbayang di kepalanya.
Tatapan tajam itu, nada suaranya yang mengancam, membuat tubuhnya menggigil. Ia tahu 1 minggu bukan waktu yang panjang, dan ia tidak tahu harus mencari uang dari mana. Hujan reda menjelang tengah malam, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Maya duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Bulan muncul di balik awan, sinarnya redup menembus kaca jendela yang berembun. Dalam hati, ia berdoa lirih. Semoga Tuhan memberi jalan keluar sebelum segalanya terlambat. Namun entah mengapa, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, Maya merasa seperti ada sosok yang mengintai dari balik pohon besar di dekat rumahnya. Bayangan samar, berdiri diam tanpa bergerak. Ia mengucek matanya, berpikir mungkin hanya halusinasinya karena terlalu lelah. Tapi ketika ia menatap lagi, bayangan itu masih ada. Tak bergeming. Maya menelan ludah, tubuhnya terasa dingin. Ia cepat-cepat menutup tirai jendela dan berusaha berbaring di samping Alia. Tapi hatinya tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada firasat buruk yang menggantung di udara. Seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di depan. Dan benar saja, malam itu menjadi awal dari serangkaian mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maya tak tahu bahwa ancaman Darto bukan sekadar kata-kata, melainkan awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak malam penuh ancaman itu, ketenangan di rumah kecil Maya lenyap sepenuhnya. Setiap kali malam turun dan angin berdesir di sela-celah dinding kayu, bayangan wajah Darto selalu muncul di benaknya. Tatapan matanya yang dingin dan suara ancamannya seakan masih bergema di dalam kepala. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Bahkan bunyi ranting jatuh di atap saja cukup membuatnya terlonjak. Hari-hari berikutnya terasa lebih panjang dan berat. Maya bangun setiap subuh, berusaha menyalakan tungku dan membuat kue seperti biasa. Tapi tangannya gemetar, pikirannya kacau, kadang adonan terbakar, kadang ia lupa menambahkan gula. Ia seperti hidup dalam kabut ketakutan yang menyesakkan dada. Bahkan aroma manis dari kue yang dulu membuatnya bahagia, kini hanya mengingatkannya pada hutang, rasa malu, dan rasa tidak berdaya. Pagi itu, ia berangkat ke pasar dengan langkah berat. Langit mendung, pasar sepi, dan sebagian besar pembeli lebih memilih menunggu hari cerah. Maya menatap dagangannya yang tak laku, sementara perutnya sendiri belum terisi sejak kemarin. Ketika seorang pembeli lewat dan menawar harga dengan murah, Maya hanya bisa tersenyum pasrah dan menjualnya dengan harga seadanya. Erto, sedikit uang lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun bahkan uang itu pun tidak cukup. Ia tahu dalam hitungan hari Darto akan datang lagi. Setiap kali ia mengingat batas waktu 1 minggu yang diberikan, jantungnya berdegup lebih cepat. Kadang ketika ia sedang mencuci pakaian di sumur belakang, pikirannya melayang pada kemungkinan terburuk. Bagaimana jika mereka datang bukan hanya untuk menagih, tapi menyakitinya? Beberapa kali ia mencoba meminta bantuan pada tetangga. Ia mengetuk pintu rumah Bu Murni, wanita parubaya yang dulu sering membeli kue buatannya. "Bu, maaf, saya mau pinjam sedikit uang. Saya berjanji akan kembalikan setelah jualan minggu depan," ucap Maya dengan suara pelan dan wajah memohon. Bu Murni menatapnya dengan iba, tapi wajahnya berubah tegang. "Maya, bukan saya tak mau bantu, tapi aku dengar Darto sudah marah besar. Aku takut nanti aku ikut kena masalah. Kau tahu sendiri, dia bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Maya. Ia hanya bisa mengangguk dan tersenyum kaku. "Tidak apa Bu, terima kasih," katanya sambil berbalik. Tapi langkahnya terasa berat. Ia merasa seperti sedang berjalan membawa beban besar di punggungnya. Di rumah, Alia menunggu sambil duduk di ambang pintu. Bocah kecil itu tersenyum ketika melihat ibunya datang, tapi senyum itu segera pudar saat melihat wajah Maya yang murung. "Ibu, gak laku ya jualannya?" tanyanya polos. Maya mengangguk pelan. "Saya tidak apa-apa, Nak. Besok kita coba lagi." Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hari semakin sore, matahari bersembunyi di balik awan tebal, dan suara ayam yang hendak kembali ke kandang terdengar di kejauhan. Maya duduk di lantai dekat pintu, memandangi sisa uang receh di tangannya. Ia menghitungnya berulang kali, seolah berharap jumlahnya bisa bertambah dengan sendirinya, tapi tidak. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli beras. Sore itu angin berhembus kencang. Daun-daun pisang di belakang rumah berisik tertiup angin, dan suara genting tua bergemeretak pelan. Maya merapatkan selendang ke tubuhnya, merasa dingin dan cemas. Pikiran buruk mulai datang. Bagaimana kalau malam ini mereka kembali?
Ia tahu Darto tak suka menunggu. Dalam keheningan itu, suara kecil terdengar dari belakangnya. "Ibu, jangan sedih lagi," kata Alia sambil memeluk pinggang ibunya dari belakang. Suaranya lembut, penuh ketulusan. Maya menunduk dan memeluk anaknya erat. "Ibu gak sedih kok. Ibu cuma capek," ucapnya lirih. Tapi suaranya pecah dan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Alia yang masih polos mengusap pipi ibunya dengan tangan mungilnya, lalu berkata, "Nanti Alia bantu jualan ya, Bu. Biar ibu gak capek lagi." Kata-kata itu membuat dada Maya sesak. Ia ingin menjawab bahwa dunia ini terlalu kejam untuk anak sekecil Alia, tapi suara itu tak keluar. Ia hanya mengangguk pelan dan memeluk anaknya lebih erat, seolah memeluk seluruh harapannya yang tersisa. Malam hari suasana semakin sunyi. Angin malam bertiup dari arah hutan, membawa suara burung malam yang entah kenapa terdengar menyeramkan. Maya duduk di dekat jendela, menatap jalan gelap di depan rumahnya. Di kejauhan, ia bisa melihat beberapa rumah sudah padam lampunya. Desa itu tenang, tapi ketenangan itu justru terasa mencekam. Tiba-tiba seekor anjing menggonggong keras dari arah gang. Suaranya menggema panjang, membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ia menelan ludah, jantungnya berdebar cepat. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara manusia. Hanya gonggongan yang terputus tiba-tiba, seperti sesuatu menakutkan baru saja lewat. Maya memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia tak tahu harus berharap pada siapa lagi. "Tuhan, tolong jangan biarkan mereka datang malam ini." Namun setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan wajah Darto dan anak buahnya kembali mengusik pikirannya. Ia teringat tatapan Darto malam itu, cara dia memaksa masuk tanpa izin, dan ancamannya yang begitu dingin. Tubuh Maya menggigil meski udara di dalam rumah sudah hangat oleh tungku. Luka yang ditinggalkan malam itu bukan luka fisik, tapi luka yang tak terlihat, menggerogoti pikirannya perlahan, membuatnya sulit bernapas. Hari demi hari, Maya semakin tampak kurus, pipi yang dulu berisi kini menipis, matanya sayu dan kulitnya pucat. Para pedagang di pasar mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbisik, ada pula yang hanya menatap kasihan, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Semua tahu, ada sesuatu yang salah, tapi tak seorang pun berani ikut campur. Di rumah, Alia menjadi satu-satunya penghibur Maya. Bocah itu sering bercerita tentang bunga yang tumbuh di halaman, atau kupu-kupu yang ia lihat di dekat sumur. Setiap kali Maya tersenyum mendengarnya, senyum itu hanya bertahan sebentar, lalu menghilang lagi. Karena begitu ia teringat ancaman Darto, seluruh tubuhnya kembali diselimuti rasa takut yang mencekik. Suatu sore, ketika Maya sedang menjemur cucian, ia melihat sosok lelaki lewat di depan rumahnya. Tubuhnya tegap, memakai jaket hitam, dan langkahnya berat. Dari jarak itu, Maya bisa mengenalinya. Darto. Ia berjalan perlahan, menoleh sekilas ke arah rumah Maya, lalu tersenyum tipis sebelum terus melangkah ke ujung jalan. Maya membeku di tempat, jantungnya berdetak kencang. Tatapan sekilas itu cukup membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu waktu hampir habis, dan meski ia berusaha keras, ia belum punya apa-apa untuk membayar malam itu. Maya duduk lama di samping ranjang Alia. Anak itu sudah tertidur pulas, memeluk boneka kecil yang mulai usang. Di luar, angin kembali berhembus, membawa hawa dingin dan suara daun kering berdesir. Maya menatap wajah anaknya lama sekali, lalu meneteskan air mata. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang, dan di dalam hatinya, ia merasa bahwa takdir kelam sudah mulai berjalan pelan-pelan ke arahnya. Tak terhindarkan, seperti bayangan yang mengikuti di setiap langkah. Malam itu, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus membawa hawa dingin dan bisikan-bisikan aneh dari pepohonan di belakang rumah. Maya masih duduk di samping ranjang Alia yang tertidur pulas, memandangi wajah kecil itu dengan mata yang sembab. Bayangan masa lalu dan kecemasan akan hari esok terus berputar di kepalanya, tak memberi kesempatan bagi pikirannya untuk tenang. Ia tahu sesuatu yang buruk akan datang, tapi tak tahu kapan, dan kali ini, firasat itu terasa sangat nyata. Tiba-tiba, gonggongan anjing terdengar lagi, keras dan tak biasa. Kali ini lebih dekat, seolah binatang itu bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Maya menoleh ke jendela, tapi di luar hanya gelap dan kabut tipis yang menutupi pandangan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun langkah kaki yang berat dan suara tawa kasar dari kejauhan membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Mereka datang lagi. Ketukan keras di pintu rumahnya membuat Maya melompat kaget. Tok, tok, tok. Suara itu begitu familiar.
Kali ini tidak sabar, seperti ingin merobohkan pintu. Maya, teriak suara Darto di luar. Kau janji 1 minggu. Sekarang waktunya sudah habis. Maya menatap ke arah kamar Alia yang masih terlelap. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Tolong Pak Darto, anak saya sedang tidur, jangan ribut, nanti dia terbangun, ucapnya pelan dari dalam. Namun Darto tak peduli. Buka pintunya atau kami dobrak. Pintu bergetar ketika mereka menghantamnya. Maya menjerit kecil, menahan tangis. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu. Hujan gerimis turun pelan, membasahi rambut Darto dan 2 rekannya, Saman dan Juki. Wajah mereka merah, entah karena marah atau mabuk. Mana uang kami? Tanya Darto dengan nada tajam, langsung mendorong Maya ke belakang hingga hampir terjatuh. Saya belum punya, Pak, tapi tolong beri saya waktu lagi. Saya janji akan bayar. Jawab Maya dengan suara gemetar. Ia menunduk, tak berani menatap mata mereka. Saman tertawa sinis. Janji lagi? Kau pikir kami ini bodoh? Kami juga butuh makan, Maya. Kalau tidak ada uang, sambung Juki sambil mendekat, kau harus ganti dengan cara lain. Maya menatap mereka dengan wajah panik. Tolong, jangan bicara begitu, saya mohon. Tapi suaranya hampir tak terdengar di antara deru angin dan gemuruh hujan. Darto mengangkat dagu Maya dengan kasar. Kau sudah bohong terlalu lama, katanya dengan senyum kejam. Sekarang waktunya kau bayar dengan tubuhmu. Maya menjerit kecil, mencoba mundur. Tapi tangan Darto mencengkeram lengannya kuat-kuat. Ia meronta tapi tak berdaya. Ketakutan membanjiri seluruh tubuhnya. Tolong jangan di depan anak saya, tolong. Namun tak seorang pun dari mereka peduli. Dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan, Maya diseret keluar rumah. Melewati halaman berlumpur yang dingin dan licin, suaranya yang memohon dan menangis tenggelam dalam suara hujan dan petir. Rumah itu kembali sunyi. Hanya tersisa suara Alia yang gelisah dalam tidur, seolah merasakan ibunya sedang dalam bahaya. Di luar sana, di balik kegelapan malam dan derasnya hujan, nasib Maya berubah untuk selamanya. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi malam itu, tapi suara jeritanya terdengar samar hingga ke rumah-rumah tetangga. Tak ada yang berani keluar, karena semua tahu siapa yang datang ke rumahnya. Ketika fajar tiba, hujan telah reda, matahari muncul perlahan di balik kabut tebal, udara masih dingin, dan suara ayam berkokok memecah kesunyian desa. Di teras rumahnya, Maya duduk diam, bersandar pada tiang kayu. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit yang mulai terang. Kainnya kotor oleh tanah dan sisa hujan semalam. Tangannya bergetar tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk di sana, seolah tak lagi mengerti apa yang terjadi. Beberapa warga lewat di jalan depan rumah. Mereka berhenti sejenak, menatap Maya dengan pandangan campur aduk. Antara kasihan dan takut, ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak melihat, tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar menanyakan keadaannya. Semua tahu jika Darto terlibat, maka lebih baik diam daripada ikut celaka. Alia keluar dari rumah, berjalan pelan sambil mengucek mata. Ibu? Panggilnya dengan suara kecil. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap anaknya tanpa ekspresi. Di matanya terlihat kosong dan jauh, seperti jiwa yang sudah pergi meninggalkan raga. Alia duduk di pangkuan ibunya, memeluknya erat. Ya ibu, kenapa? Tanyanya polos. Tapi Maya tetap diam, hanya memeluk anaknya pelan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit di dalam hatinya. Luka itu bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam. Di tempat yang tak bisa dilihat siapapun. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti kabut tebal yang menelan hidup Maya. Ia tidak lagi ke pasar, tidak membuat kue, tidak berbicara dengan siapapun. Setiap kali ada orang lewat di depan rumahnya, Maya hanya duduk di teras dengan pandangan kosong. Suatu pagi Bu Murni datang membawa makanan. Maya, makanlah sedikit, kau belum makan sejak kemarin, katanya lembut. Tapi Maya hanya menggeleng, bibirnya kering, matanya merah tanpa air mata. Bu Murni menatapnya dengan iba. Yang gini bertanya yang sebenarnya terjadi, tapi urung. Ia tahu ada luka yang tak boleh disentuh. Hanya ia bisa berdoa agar Maya kuat menghadapi semuanya. Malam-malam berikutnya, suara Isa pelan sering terdengar dari rumah kecil itu. Kadang suara Maya yang berdoa lirih, kadang tangis Alia yang menenangkan ibunya dengan kata-kata polosnya. Ibu jangan sedih lagi, nanti Alia marah, kata bocah itu suatu malam. Tapi Maya hanya tersenyum tipis dan membelai rambut anaknya. Ibu gak apa-apa nah, ibu cuma lelah. Namun dalam senyum itu, tidak ada kebahagiaan, hanya kepasrahan yang sunyi.
Orang-orang di desa mulai berbisik, mengatakan bahwa Maya sudah tidak waras. Mereka melihatnya berbicara sendiri di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan. Tapi tidak ada yang tahu, di balik tatapan itu tersimpan luka yang terlalu dalam, luka yang mengubah hidupnya menjadi kehampaan tanpa akhir. Dan sejak malam pengkhianatan itu, Maya bukan lagi wanita yang sama. Di balik tubuh lemah dan wajah tenangnya, ada jiwa yang telah retak, perlahan menunggu sesuatu. Entah keadilan atau kematian. Pagi itu, Maya duduk di teras rumahnya yang sudah mulai rapuh, tatapannya kosong, seperti menembus dinding waktu. Embun masih menempel di daun pisang di belakang rumah. Dan ayam-ayam jantan baru saja berkokok, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam diri Maya. Sejak malam kelam itu, sejak tubuh dan jiwanya direnggut tanpa ampun, ia seakan berhenti menjadi manusia. Suara-suara di kepalanya mulai menjadi teman baru. Suara yang memanggil, menertawakan, dan kadang berbisik lembut seolah menuntunnya pada sesuatu yang tak kasat mata. Setiap pagi Alia mencoba menggenggam tangan ibunya, memanggilnya dengan nada lembut, "Ibu, ayo makan, Bu." Tapi Maya hanya menatap wajah kecil itu dengan pandangan kosong. Terkadang ia tersenyum, namun senyum itu aneh, tipis, kaku, seperti dipahat di wajah tanpa arti. Anak kecil itu tak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa ibunya sudah berbeda. Malam-malam yang dulu hangat dengan dongeng sederhana kini berganti dengan jeritan, tawa tanpa sebab, dan suara benda jatuh di lantai. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di warung kopi. Kayaknya Maya udah kesurupan. Matanya aneh sekarang, yang lain menimpali. Mungkin dia diguna-guna Darto biar gak berani ngadu. Aku dengar dulu Darto pernah main dukun. Tak ada yang tahu pasti, yang jelas, semenjak malam pengkhianatan itu, Maya bukan lagi sosok yang sama. Hari berganti minggu, di malam yang tenang, seringkali terdengar langkah Maya menyusuri halaman, berbisik lirih seperti berbicara dengan seseorang. "Aku nggak marah. Asal kalian kembalikan yang kalian ambil." Kadang ia menatap ke arah kandang ayam kosong di samping rumah, tersenyum pelan, lalu tertawa keras tanpa sebab. Alia sering memeluk lutut di sudut kamar, menangis dalam diam sambil menutup telinganya. Ia tak tahu kepada siapa harus bercerita. Suatu sore, Bu Sarmi, tetangga tua yang tinggal di ujung jalan, datang membawa semangkuk bubur. "Maya, makanlah sedikit, kau harus kuat buat Alia," katanya dengan nada iba. Tapi Maya hanya menatap bubur itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Mereka suruh aku puasa, Bu. Katanya biar cepat bersih." Bu Sarmi tercekat, "Siapa yang nyuruh, Nak?" Maya tersenyum samar, "Mereka yang datang tiap malam." Sejak saat itu kabar bahwa Maya berbicara dengan arwah menyebar cepat. Anak-anak kecil dilarang lewat depan rumahnya. Beberapa orang bahkan menghindari jalan itu di malam hari, karena katanya sering terdengar suara tangisan dan tawa bersautan dari dalam rumah. Alia hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Ia tak lagi ke sekolah karena ibunya kerap keluar rumah tanpa arah. Pernah suatu malam Maya berjalan tanpa alas kaki menuju sawah di belakang desa. Hujan turun deras tapi ia terus melangkah sambil berteriak, "Aku lihat mereka." Mereka tertawa. Mereka di sana. Penduduk yang menemukannya subuh-subuh melihat tubuh Maya menggigil, bajunya kotor berlumpur, dan matanya memerah seperti tak tidur berhari-hari. Darto dan teman-temannya, yang dulu datang dengan arogansi dan tawa jahat, kini mulai gelisah. Mereka mendengar cerita bahwa Maya sering memanggil nama mereka di malam hari. "Aku tahu kalian. Aku ingat satu-satu," begitu katanya di depan rumah. Suaranya lirih tapi menusuk. Darto tertawa saat mendengar kabar itu, tapi tawa itu terdengar gugup. "Paling juga dia udah gila," katanya. Mencoba menepis ketakutan yang mulai menggerogoti pikirannya, tapi dalam hati, bayangan wajah Maya di malam itu masih menghantuinya. Beberapa kali Maya terlihat menulis sesuatu di tanah dengan arang bekas tungku. Alia pernah membaca sekilas, tapi huruf-hurufnya tak beraturan, seperti mantra. Di ujung tulisan, selalu ada nama-nama Darto, Jimmy, Sopan, nama-nama lelaki yang telah menghancurkan hidupnya. Malam berikutnya, suara tawa Maya semakin sering terdengar, kadang diikuti dengan suara benda jatuh, atau langkah kaki yang mondar-mandir dari kamar ke dapur. "Mereka datang, Li. Mereka duduk di sini," katanya sambil menunjuk kursi kosong. Alia ketakutan, tapi saat ia menatap ke kursi itu, ia seperti merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Hari demi hari, batas antara dunia nyata dan delusi semakin kabur bagi Maya. Ia mulai berbicara pada bayangan di dinding, mengusap udara seolah sedang menyentuh seseorang. Bahkan saat Alia sakit demam,
Maya hanya berkata, "Tenang, mereka akan sembuhkan kamu." Mereka janji. Namun yang datang bukan pertolongan, melainkan hawa menyeramkan yang menyelimuti rumah tua itu setiap malam. Beberapa warga yang lewat di depan rumah mengaku melihat sosok Maya berdiri di jendela, rambutnya berantakan menutupi wajah. Matanya menatap tajam ke jalan seolah mencari seseorang. Kadang ia menunduk, kadang tersenyum. Ada juga yang bersumpah mendengar ia berbisik, "Aku akan datang." Satu persatu. Tak ada lagi batas antara kewarasan dan kegilaan dalam diri Maya. Luka batin yang dulu hanya dirasakannya kini telah menjelma menjadi luka jiwa. Tak terlihat, tapi semakin dalam. Setiap malam ia menyalakan lilin dan duduk di lantai, berbisik-bisik sambil menatap asap yang berputar di udara. "Kalian panggil aku, kan? Baiklah, aku datang." Alia hanya bisa menangis dalam diam di pojok kamar, memeluk boneka lusuh pemberian ayahnya dulu. Ia tak tahu bahwa malam-malam gila ibunya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan di luar sana, di antara angin malam yang menggigilkan tulang, nama Maya mulai dibisikkan dengan nada takut oleh warga desa, sebuah nama yang dulu identik dengan kelembutan, kini terdengar seperti ancaman karena tak ada yang tahu kapan luka yang tak terlihat itu akan meledak menjadi dendam. Nama Maya kini menjadi bisikan yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Orang-orang desa menunduk bila mendengar namanya, seolah takut memanggil sesuatu yang tak seharusnya disebut. Setiap malam, rumah kayu tua itu tetap berdiri, tapi hawa di sekitarnya terasa dingin. Seperti ada kabut halus yang menolak pergi, tak ada yang berani mendekat. Bahkan saat siang hari karena konon, dari dalam rumah itu sering terdengar suara perempuan tertawa lirih, diikuti tangisan anak kecil yang memanggil ibu. Ibu. Namun bagi Darto dan kelompoknya, bisikan-bisikan itu bukan sekadar cerita. Mereka tahu ada sesuatu yang belum selesai. Darto tak lagi tidur nyenyak sejak malam ia mendengar kabar bahwa Maya sering menyebut namanya. Setiap malam ia bermimpi buruk, melihat wajah Maya dengan mata kosong, darah mengalir di bibirnya, dan suara yang berbisik di telinganya, "Kau belum selesai dengan aku, Darto." Mimpi itu membuatnya gelisah. Maka malam itu, di tengah hujan deras, Darto memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Ia membawa 2 orang anak buahnya, Jimmy dan Sopan, lelaki yang juga dulu terlibat dalam perbuatan keji terhadap Maya. Dengan wajah tegang dan jaket tebal, mereka melangkah menuju rumah Maya, menembus jalan becek di antara kebun pisang, petir menyambar-nyambar, dan suara hujan memantul di atap seng rumah-rumah penduduk. "Lo yakin toh? Udah tengah malam gini," gumam Sopan. Suaranya gemetar tertelan hujan. Darto menatapnya tajam. "Gue nggak mau hidup tenang kalau bayangan perempuan gila itu terus muncul di kepala gue. Malam ini harus selesai." Jimmy hanya diam. Dari raut wajahnya jelas terlihat ketakutan, tapi ia tak berani melawan. Dalam hati ia menyesal pernah ikut dalam dosa besar itu, tapi rasa takut pada Darto membuatnya tetap berjalan. Ketika mereka tiba di depan rumah Maya, lampu minyak di dalam terlihat masih menyala redup. Hujan semakin deras mengguyur atap yang sudah bolong di beberapa tempat. Dari celah dinding tampak bayangan Maya duduk di lantai. Rambutnya terurai, tubuhnya menggigil. Ia seperti berbicara sendiri, tangannya memegang sesuatu yang samar. Mungkin boneka Alia, atau seikat kain kotor yang dianggapnya anaknya. Darto memberi isyarat. Mereka bertiga masuk perlahan. Pintu depan tidak dikunci, begitu terbuka. Aroma lembab bercampur bau dupa menyengat langsung menyeruak. Di lantai ada lingkaran arang bekas lilin dan sisa bunga melati yang sudah layu. Maya menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya sayu tapi tajam. "Darto." Suaranya serak tapi tenang. "Kau datang juga akhirnya." Langkah Darto terhenti. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Gue cuma mau lo berhenti ganggu hidup gue, Mei," katanya dengan suara keras. Mencoba menutupi rasa takut, Maya tersenyum samar. "Ganggu? Bukankah kalian yang datang berkali-kali?" Hening petir menyambar di luar, membuat seluruh ruangan bergetar. Jimmy memegang lengan Darto. "Udah toh, pulang aja, gue nggak enak." Tapi Darto mendorongnya keras. "Beresin, malam ini harus kelar." Ia menyeret Maya keluar, menuju halaman belakang rumah yang becek oleh hujan. Maya tidak melawan, ia hanya menatap Darto lurus, seolah menembus jiwanya. "Kenapa diam? Hah?" Darto berteriak, mengguncang bahu Maya. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya aneh, perlahan berubah menjadi tawa lirih yang tak wajar. "Kau takut, Darto?
Padahal malam itu aku yang takut, aku yang berteriak, tapi kau, suaranya tiba-tiba berubah pelan. Hampir seperti bisikan, kau malah tertawa. Sopan mundur perlahan, Toh. Ada yang aneh nih, sumpah matanya. Matanya merah banget. Namun sebelum mereka sempat bergerak, petir kembali menyambar menerangi halaman itu. Sekejap kilat menunjukkan wajah Maya. Pucat, dengan darah segar menetes dari ujung bibirnya. Entah dari mana asalnya, di sekeliling mereka, angin berputar kencang, membuat daun-daun pisang berkibar liar. Darto berusaha menahan rasa takut yang menggigit, tapi suaranya mulai bergetar. Lo pikir bisa nakutin gue, hah? Ia mendorong Maya keras hingga perempuan itu jatuh ke tanah berlumpur. Tapi anehnya Maya tetap tertawa. Tawa itu menggema di antara suara hujan, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Alia yang bersembunyi di balik dinding, memeluk bonekanya erat, menahan tangis. Ia melihat ibunya diseret, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Petir menyala lagi, dan dalam cahaya singkat itu, ia sempat melihat sesuatu. Bayangan hitam di belakang ibunya. Berdiri tinggi, seperti menjulang dari tanah itu sendiri, suara tawa berubah menjadi jeritan. Tak jelas siapa yang menjerit, Maya atau salah satu dari pria itu. Hujan mengguyur semakin deras, menelan semua suara. Malam itu seakan menutup dirinya dari dunia luar. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di belakang rumah tua itu. Hanya terdengar gema samar seperti orang memohon. Lalu hening panjang yang menakutkan. Keesokan paginya hujan telah reda. Langit tampak kelabu, menyisakan sisa kabut tebal di sekitar desa. Warga yang lewat melihat Alia duduk di depan rumah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan matanya sembab karena menangis semalaman. Ia hanya berbisik lirih, Ibu diambil mereka. Namun ketika warga mencoba melihat ke dalam rumah, mereka tidak menemukan siapapun. Tak ada Maya, tak ada Darto, tak ada siapa-siapa. Hanya lantai yang penuh lumpur dan bekas darah yang sudah mengering di halaman belakang. Desa itu seolah membisu, tak ada yang berani bertanya, apalagi mencari tahu. Orang-orang hanya menunduk, pura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Darto dan kedua temannya tak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Sebagian warga mengatakan mereka kabur, sebagian lagi berbisik bahwa tanah di belakang rumah Maya sekarang selalu terasa hangat meski hujan turun. Dan setiap malam saat angin berhembus dari arah kebun pisang, suara perempuan bernyanyi pelan kadang terdengar di antara gemerisik daun. Suaranya lembut, namun penuh duka. Suaranya menyerupai Maya. Suara perempuan yang bernyanyi pelan itu masih kadang terdengar. Di antara gemerisik daun pisang di belakang rumah tua itu, beberapa warga sudah terbiasa menutup jendela rapat-rapat setiap malam, terutama setelah angin membawa aroma anyir yang tak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang berbeda di desa sejak malam hujan itu, seolah udara sendiri menolak tenang. Sudah 40 hari sejak hilangnya Maya, 40 hari sejak malam di mana petir menyambar tanpa henti, dan 3 orang lelaki hilang tanpa jejak. Tak seorang pun pernah melihat Darto, Jimmy atau Sopan lagi. Polisi sempat datang, tapi hanya sebentar. Mereka mencatat laporan dengan enggan, lalu pergi tanpa hasil. Warga juga tak berani banyak bicara, karena setiap kali nama Maya disebut, angin terasa berubah arah, dan bulu kuduk mereka meremang seketika. Alia kini tinggal bersama Mak Narti, seorang janda tua yang menaruh iba padanya. Rumah Mak Narti berada tak jauh dari rumah lama Maya, masih dalam jarak pandang. Setiap kali Alia menatap ke arah rumah itu, ia merasa seolah ibunya masih di sana. Menunggunya, ibu belum pergi kan, Mak? Tanya Alia suatu sore. Suaranya pelan. Matanya menatap langit yang mulai berwarna jingga. Mak Narti mengelus rambut anak itu lembut. Ibumu sudah tenang di sisi Tuhan, Nak. Jangan takut lagi. Tapi Alia hanya menggeleng pelan. Tiap malam aku dengar ibu nyanyi, Mak, lagunya sama yang dulu ibu nyanyikan pas aku susah tidur. Mak Narti tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dalam hatinya. Ia pun mendengar hal yang sama. Suara lembut perempuan bernyanyi, lirih dari arah rumah tua itu. Awalnya ia mencoba mengabaikan, tapi makin lama, suara itu semakin jelas, seperti diperdengarkan hanya untuk mereka yang pernah mengenal Maya. Hari-hari berlalu dan suasana desa semakin aneh. Ayam berkokok tengah malam. Padahal seharusnya hanya menjelang subuh, anjing menggonggong ke arah rumah kosong itu. Lalu tiba-tiba menjerit ketakutan dan kabur. Bau busuk seperti daging busuk sering muncul setiap kali hujan turun. Meski warga sudah berulang kali memeriksa parit dan kebun di sekitar sana, beberapa warga mulai bermimpi buruk, Pak Darmin.
yang rumahnya paling dekat dengan rumah Maya, mengaku melihat perempuan berdiri di depan jendela rumahnya. Wajahnya dipenuhi tanah, rambutnya basah meneteskan air kotor, dan mata merah menyala. Dia nggak bicara, cuma memandang saya lalu senyum, kata Pak Darmin gemetar saat menceritakan pada warga. Sejak malam itu ia jatuh sakit dan tak pernah sembuh sampai kini. Rumor pun menyebar cepat. Arwah Maya belum tenang. Ada yang bilang, tubuhnya tidak benar-benar mati, hanya dikubur hidup-hidup. Ada yang berbisik bahwa tanah di belakang rumah itu menolak ditanami apapun. Setiap tunas yang tumbuh akan mengering dalam semalam. Ada pula yang bersumpah mendengar suara langkah kaki menyeret di jalan tanah saat hujan turun. Seperti seseorang berjalan dengan kaki berat yang tertanam lumpur. Magnarti mencoba menguatkan diri. Ia percaya roh orang mati tidak akan kembali, tapi kenyataan di hadapannya sulit diingkari. Beberapa kali ia mendapati pintu rumahnya terbuka sendiri saat dini hari, dan lantai kayunya meninggalkan jejak lumpur kecil berbentuk kaki perempuan dewasa. Alia yang tidur di dekat tungku sering terbangun sambil menangis. "Ibu datang, Mak." Ibu berdiri di jendela, matanya merah, tapi dia senyum. Katanya sambil memeluk Magnarti erat-erat. Magnarti semakin takut tapi juga kasihan. Ia tahu Maya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan sesuatu di dalam dirinya berkata, arwah itu belum mendapatkan keadilan. Suatu malam, tepat hari ke-40 sejak Maya menghilang, warga desa mengadakan tahlilan kecil di musala. Mereka membaca doa untuk almarhumah, berharap arwahnya tenang. Namun di tengah doa, angin tiba-tiba bertiup kencang, lampu minyak bergoyang, lalu padam seketika. Suara keras seperti seseorang menjerit terdengar dari arah rumah kosong itu, membuat semua yang hadir terdiam membeku. "Bismillah, suara apa itu?" bisik salah satu warga. Tak ada yang berani menjawab, hanya Pak Lurah yang mencoba menenangkan. Angin malam, mungkin suara pohon. Namun ketika lampu menyala kembali, di pintu musala terlihat jejak kaki berlumpur basah, memanjang dari luar hingga ke tengah ruangan, lalu menghilang tepat di dekat sajadah tempat para lelaki berdoa. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengadakan doa bersama untuk Maya. Semua orang pura-pura lupa, seolah wanita itu tidak pernah ada. Tapi semakin mereka berusaha melupakan, semakin kuat gangguan yang datang. Beberapa anak kecil mengaku melihat perempuan berbaju putih kotor berjalan di sawah menjelang maghrib, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangan kirinya menggenggam sesuatu yang mirip kain basah. Seorang penggembala bahkan bersumpah melihat perempuan itu duduk di tepi sungai, menyisir rambutnya dengan sisir yang terbuat dari tulang. Ketika disapa, perempuan itu menoleh perlahan dan matanya memancarkan cahaya merah seperti bara. Desa berubah sunyi. Malam-malam yang dulu penuh suara jangkrik kini hanya menyisakan keheningan yang menakutkan. Rumah-rumah menutup jendela lebih cepat, dan tak ada lagi anak yang berani keluar setelah maghrib. Setiap kali hujan turun, orang-orang menyalakan dupa dan membakar kemenyan, berusaha menenangkan roh yang mereka yakini gentayangan di sekitar mereka. Alia semakin sering termenung. Ia duduk di ambang pintu rumah Magnarti, menatap ke arah rumah ibunya yang kini ditelan kegelapan. "Ibu di sana ya, Mak?" tanyanya lirih suatu malam. Magnarti yang duduk di belakangnya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun saat ia hendak menenangkan Alia, tiba-tiba dari arah rumah Maya terdengar suara ketukan pelan, tuk, tuk, tuk. Seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam. Magnarti meraih tangan Alia. "Masuk, Nak," katanya cepat, tapi Alia tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke kegelapan. "Alia," suara Magnarti mulai gemetar. Anak itu lalu berkata pelan, "Mak, Ibu panggil aku." Dan saat angin berhembus kencang, dari arah rumah tua itu terdengar suara perempuan menyanyi lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, nadanya lirih penuh rindu, tapi juga getir. "Tidurlah sayangku, tidurlah Aliaku." Magnarti menutup telinganya sambil beristighfar, tapi suara itu terus terdengar, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Karena malam itu, tepat 40 hari sejak Maya dikubur tanpa nama, arwahnya mulai kembali menjejak bumi. Suara perempuan itu masih terdengar malam itu, lembut, lirih, dan memanggil dengan nada yang tak bisa diabaikan. "Tidurlah sayangku, tidurlah Aliaku." Gema itu masih terngiang di kepala Magnarti, bahkan setelah ia menutup telinganya dengan bantal. Tapi pagi telah datang, dan sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa suram, seolah enggan menembus kabut tipis yang menyelimuti desa.
Warga masih belum berani berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan Maya. Namun pagi itu, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Jeritan dari arah sawah memecah keheningan, membuat ayam-ayam berhamburan dan orang-orang berlari keluar rumah. Mayat, ada mayat di sawah, teriak seorang petani muda dengan wajah panik. Orang-orang berdatangan, tapi langkah mereka melambat begitu mendekat ke petak sawah yang dimaksud. Di tengah hamparan lumpur, seorang pria tergeletak dengan posisi terlentang. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya terbuka lebar menatap langit, dan dari bibirnya mengalir lumpur hitam yang kental. Bau busuk menyengat menusuk hidung, seperti bau tanah basah yang tercampur darah. Yang membuat semua terdiam ketakutan adalah tubuh pria itu, Randi, salah satu anak buah Darto yang dulu ikut menagih dan menyiksa Maya. Di seluruh tubuhnya terdapat bekas tanah basah, seolah baru saja digali dari dalam kubur. Bahkan di sela-sela kukunya masih ada gumpalan tanah liat yang menempel tebal, ya Allah. Ini kenapa badannya kayak baru dikubur? Bisik salah satu warga menutup hidung dengan kain. Lihat matanya, kayak ketakutan banget sebelum mati, sahut yang lain. Tidak ada tanda-tanda luka senjata. Tidak ada darah, tapi wajah Randi menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Ekspresi teror yang membeku, seolah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Polisi datang lagi, tapi seperti sebelumnya, mereka tak menemukan apapun. Hanya bekas jejak kaki kecil di sekitar tubuh Randi, seolah ada seseorang yang berdiri lama di situ. Namun jejak itu aneh. Telapak kaki perempuan, tapi sebagian tenggelam dalam lumpur, seperti milik seseorang yang setengah muncul dari tanah. Desa mendadak gempar. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan. Itu arwah Maya. Dia menjemput mereka satu-satu, kata seorang ibu tua dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani menentang ucapan itu. Semua orang tahu siapa Randi dan apa yang pernah dia lakukan sore itu. Langit kembali mendung meski belum waktunya hujan. Di rumah Darto, ketakutan mulai merayap. Darto duduk di kursi bambu. Matanya tak lepas dari pintu yang setengah terbuka. Di dalam rumah yang suram itu ia, Sopan, dan dua orang temannya, Tono dan Rikos berkumpul. Wajah mereka pucat pasi. Lo lihat sendiri kan Ran mati di sawah. Mukanya kayak habis lihat setan, kata Tono dengan suara bergetar. Jangan ngomong sembarangan, bentak Darto, tapi suaranya tak sekuat biasanya. Ia menatap kosong ke lantai, jarinya mengetuk meja pelan, tak berirama. Mungkin ada yang ngerjain dia, atau dia ke setrum. Atau kejang. Sopan menelan ludah. Ke setrum di sawah, di lumpur sedalam itu, malam-malam. Ia menatap Darto, matanya gemetar. Gue nggak tahu toh, tapi gue dengar sesuatu semalam. Suara perempuan manggil nama lo. Darto menoleh cepat. Lo dengar dari mana? Dari luar rumah. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. Darto, kayak gitu. Gua pikir lo yang manggil, tapi gua keluar. Nggak ada siapa-siapa. Ruangan mendadak hening. Suara jangkrik pun terasa jauh. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar pelan dan lambat, seolah ikut menunggu sesuatu. Malam itu Darto tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk di ranjangnya sambil memegang rokok yang tak kunjung ia nyalakan. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Lalu samar-samar suara itu terdengar. Suara langkah kaki di halaman rumah. Cek, cek, cek. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah becek. Siapa di luar? Teriak Darto. Berdiri sambil menatap jendela. Tapi yang terdengar hanya hembusan angin. Ia mencoba mengintip keluar. Dan saat itu juga, hatinya hampir berhenti berdetak. Di bawah cahaya redup lampu minyak di luar rumah, terlihat sosok perempuan berdiri di depan pagar. Bajunya compang-camping. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi dari sela rambut itu, Darto bisa melihat matanya. Merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Darto. Lalu bibirnya bergerak tanpa suara. Darto mundur, tangannya gemetar. Ia menjatuhkan lampu minyak hingga padam, membuat ruangan gelap gulita. Ia duduk di sudut menahan napas, tapi suara langkah itu semakin dekat. Kini terdengar dari dalam rumah. Cek, cek, cek. Keringat dingin membasahi lehernya. Astagfirullah, astagfirullah. Ia berbisik berulang kali, sampai tiba-tiba dari arah pintu terdengar bisikan lembut, nyaris seperti suara yang dikenalnya. Darto, kenapa kau bunuh aku? Darto menjerit dan menendang pintu hingga terbuka. Berlari keluar rumah tanpa arah, ia berlari di tengah hujan, menembus jalanan becek tanpa memedulikan kemana harus pergi. Di belakangnya, samar,
Terdengar suara tawa perempuan. Tawa yang dulu ia dengar di malam hujan 40 hari lalu. Sebelum semuanya berubah jadi mimpi buruk, keesokan paginya, warga menemukan rumah Darto dalam keadaan berantakan. Pintu terbuka lebar, lampu minyak pecah, dan lantai penuh jejak kaki berlumpur menuju arah sawah. Tak ada yang tahu di mana Darto, namun anehnya, di dekat sumur belakang rumah ditemukan sepotong kain putih kotor, dengan bekas lumpur dan rambut panjang menempel di ujungnya. Desa semakin tenggelam dalam ketakutan. Satu persatu orang mulai mengunci diri lebih awal. Warga tidak berani melewati rumah Maya. Bahkan di siang hari dan malam itu, dari arah sawah tempat Randi ditemukan, terdengar suara lembut, lirih seperti nyanyian duka. Tidurlah sayangku, tidurlah Aliaku. Namun kali ini di akhir lagu itu terdengar tambahan bisikan pelan, seperti doa terbalik yang tidak bisa dimengerti manusia. Karena malam itu, balas dendam arwah Maya baru saja dimulai. Malam itu dari arah sawah tempat Randi ditemukan, suara lirih itu masih terdengar, seolah angin membawa nyanyian duka dari alam lain. Tidurlah sayangku, tidurlah Aliaku. Namun di sela-sela bisikan lembut itu, terselip nada lain pelan tapi tajam, seperti suara amarah yang menunggu saatnya meledak. Dan sejak malam itu, Desa Sukamukti tidak pernah sama lagi. Kematian Randi hanyalah permulaan. Tak sampai seminggu, berita mengerikan kembali mengguncang warga. Tono, teman dekat Darto, ditemukan tenggelam di kali belakang desa. Tapi bukan tenggelam biasa. Saat tubuhnya diangkat, wajahnya dipenuhi tanah dan lumut. Mulutnya terbuka lebar seolah menjerit sebelum mati. Dari sela bibirnya keluar lumpur hitam dan daun kering, seperti seseorang yang disuapi tanah hidup-hidup. Airnya dangkal cuma sebetis. Mana mungkin dia tenggelam? Tanya seorang warga sambil menatap jenazah Tono yang kaku. Tak ada yang bisa menjawab. Di antara desah napas ketakutan, seseorang berbisik, "Itu Maya." Dia marah, dia nuntut balas. Suasana desa semakin suram. Setiap malam kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lampu-lampu minyak di rumah warga padam sendiri tanpa sebab. Ayam berkokok di tengah malam. Anjing menggonggong ke arah rumah kosong Maya. Dan dari sawah sering terdengar langkah kaki berat, seperti seseorang sedang berjalan menyeret sesuatu. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi jalan, menatap rumah mereka dalam diam. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi pakaian putihnya yang berlumur tanah dan darah sudah cukup membuat siapapun yang melihatnya tak bisa tidur berhari-hari. Sopan, satu-satunya teman Darto yang masih sering berkumpul, kini hidup seperti orang gila. Ia jarang keluar rumah dan selalu menyalakan lampu minyak meski siang hari. Ia sering bicara sendiri, memohon ampun pada seseorang yang tak terlihat. Di dalam rumah hanya tersisa jejak kaki basah menuju ke arah sumur, dan di bibir sumur ditemukan potongan kuku manusia, masih segar, bercampur tanah, bau busuk menyengat keluar dari lubang itu. Namun tak seorang pun berani melihat lebih dalam. Kabar lenyapnya Sopan menyebar cepat. Desa mendadak beku oleh ketakutan. Tidak ada yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan untuk mengambil air di sumur pun kini dilakukan beramai-ramai di siang hari. Anak-anak menangis setiap malam, dan para orang tua hanya bisa berdoa dalam hati. Takut mengucap nama Maya terlalu keras, seolah menyebutnya saja bisa memanggil arwahnya datang. Kini hanya Darto yang tersisa. Pria itu hidup seperti bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan rambutnya kusut. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah. Hanya duduk di kursi bambu menatap pintu yang selalu dikunci rapat. Setiap malam ia mendengar suara yang sama. Suara ketukan pelan di pintu rumahnya, tok, tok, tok. Awalnya lembut, lama-lama keras, teratur seperti jantung yang berdetak. Lalu suara itu disusul oleh bisikan lirih, "Darto." Darto menutup telinganya dengan tangan, menggigil, "Pergi, pergi!" Tapi suara itu semakin dekat. "Kau belum membayar hutangmu padaku." Suatu malam, ketukan itu tak lagi datang dari pintu. Darto terbangun karena mendengar suara dari dalam rumah. Langkah kaki pelan menyusuri lantai, mendekat lalu berhenti tepat di belakangnya. Udara di sekitarnya mendadak dingin. Begitu dingin hingga napasnya berubah menjadi uap putih. Dengan gemetar Darto menoleh perlahan, dan di sana, di ujung ruangan yang remang, berdiri sosok perempuan dengan baju lusuh berlumur darah dan tanah. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi dari sela-sela itu terlihat mata merah menyala menatapnya. "Maya," suara Darto parau. Hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat,
Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di lantai. Bau busuk memenuhi ruangan, campuran antara tanah basah dan darah busuk. "Kenapa kau lakukan ini?" Darto memohon jatuh berlutut. Aku nggak bermaksud." Tiba-tiba suara perempuan itu berubah serak. "Tapi jelas kau mengambil hidupku, menghancurkan keluargaku. Dan sekarang kau ingin hidupmu dibiarkan begitu saja? Maafkan aku." Darto menjerit, "Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana." Sosok itu menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat dan membusuk, di lehernya masih tampak bekas jerat tali, dan di dahinya menempel tanah kering. Ia tersenyum, senyum yang lebih menyeramkan dari tangisan. "Kau akan tahu rasanya mati dalam ketakutan, Darto." Tiba-tiba lampu minyak padam, dan ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Teriakan Darto menggema malam itu, panjang dan parau, diiringi suara benda pecah dan langkah kaki yang berlari panik. Keesokan paginya, rumah Darto sunyi. Pintu depan terbuka setengah, dan dari dalam tercium bau busuk yang menusuk hidung. Beberapa warga memberanikan diri memeriksa, tapi pemandangan di dalam membuat mereka menjerit histeris. Darto ditemukan tergantung di balok kayu rumahnya, matanya melotot dan lidahnya menjulur biru. Di bawah kakinya lantai dipenuhi lumpur, dan di dinding tertulis dengan tanah basah, "Hutang sudah lunas." Desa Sukamukti berubah menjadi tempat yang ditinggalkan. Warga yang mampu memilih pindah. Rumah-rumah kosong mulai ditumbuhi lumut dan rumput liar. Hanya beberapa orang tua yang bertahan, tapi mereka jarang bicara. Namun setiap kali hujan turun dan kilat menyambar langit, orang-orang yang masih tinggal bersumpah mereka bisa mendengar suara nyanyian dari arah rumah kosong di ujung jalan. Suara perempuan lembut bernyanyi dengan nada pilu. "Tidurlah sayangku, tidurlah Aliaku. Dan jika kau berani mendengarkan lebih lama." Di akhir lagu itu terdengar bisikan lain, lirih tapi jelas. "Aku sudah menjemput mereka, tapi dendamku belum selesai. Karena meski semua pelaku sudah mati, amuk arwah Maya belum berakhir. Dendam yang tumbuh dari penderitaan dan air mata kini telah menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Mengendap, menunggu, dan akan bangkit lagi pada waktu yang tepat." Hujan masih turun rintik ketika teriakan malam itu menggetarkan rumah Darto. Teriakan itu seperti tanda yang memanggil sesuatu dari dasar tanah. Dari luka yang belum kering, di ujung jalan desa Sukamukti, rumah kayu tua tempat Maya dulu tinggal berdiri diam dalam gelap. Tapi dari dalamnya seakan ada sesuatu yang terjaga, mengawasi Darto tak lagi sanggup tinggal di desa itu. Sejak kematian Randi, tenggelamnya Tono dan lenyapnya Sopan, setiap malam hidupnya berubah menjadi neraka. Ketukan di pintu yang dulu pelan kini berubah menjadi hantaman keras seperti orang berusaha masuk. Suara langkah kaki terdengar dari loteng, suara tawa pelan menggema dari dapur. Dan setiap ia menutup mata, sosok Maya muncul dalam pikirannya. Dengan mata merah dan tubuh berlumuran tanah, "Dia datang untukmu, Toh." Bisikan itu terdengar setiap malam. Tak tahu dari mana. Kadang dari bawah tempat tidur, kadang dari arah jendela, kadang dari dalam dadanya sendiri. Malam itu, dengan tubuh gemetar, Darto mengemasi barang seadanya. Sebuah tas ransel kecil berisi pakaian dan uang sisa hasil dari perbuatannya dulu. Ia tak peduli lagi dengan rumahnya, dengan ladang atau dengan warga desa. Ia hanya ingin pergi jauh, ke kota. Kemanapun, asalkan jauh dari bayangan Maya. Langit malam gelap pekat, hujan semakin deras, kilat menyambar. Sesekali menampakkan siluet rumah-rumah kosong yang semakin menyeramkan. Darto melangkah terburu-buru melewati jalan setapak menuju jalan besar. Tanah becek, lumpur menempel di kakinya, tapi ia terus berjalan sambil bergumam sendiri. "Pergi, aku harus pergi. Dia nggak akan bisa ikut. Namun langkahnya terhenti. Di ujung jalan, di antara rimbunan pepohonan dan kabut hujan, terdiri sosok yang begitu familiar. Baju putih lusuh, rambut panjang basah menempel di wajah. Tanah menetes dari ujung jari-jarinya dan matanya. Mata itu memandang tajam ke arahnya. Maya, tubuhnya kaku, tidak bergerak, tapi setiap kali kilat menyambar, jaraknya semakin dekat. Pertama 10 meter, lalu 5 meter, kemudian hanya 1 meter di depannya. Wajahnya kini jelas, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya membiru dan dari hidungnya mengalir air lumpur. Jangan, Darto mundur, tapi kakinya terpeleset lumpur. Tasnya terjatuh, isinya berserakan. Napasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Maya mendekat 1 langkah, lumpur di tanah seolah bergetar bersamaan dengan pijakannya. Angin mendadak berhenti berhembus, seolah seluruh dunia menahan napas. Kau sudah mati.
Darto berteriak panik. Kau udah mati! Sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Mulut Maya bergerak perlahan, suaranya lirih tapi tajam seperti serpihan kaca. Kau yang menguburku hidup-hidup, Darto. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Petir menyambar. Dalam sekejap sosok itu menghilang dari pandangan, tapi Darto tahu dia tidak pergi. Suara itu kini terdengar dari belakang telinganya. Sekarang, giliranmu, teriakan Darto menggema di sepanjang jalan berlumpur malam itu. Tak ada yang berani keluar rumah, tapi beberapa warga yang terbangun bersumpah mendengar suara jeritan itu. Disusul suara seperti tanah diaduk paksa, hujan terus mengguyur menenggelamkan suara jeritannya perlahan, hingga tak terdengar lagi. Pagi harinya, kabut tipis menyelimuti desa Sukamukti. Burung-burung tidak berkicau seperti biasa. Anjing-anjing duduk diam menatap jalan seolah tahu sesuatu telah terjadi. Seorang petani yang akan ke sawah menemukan sesuatu di pinggir jalan besar. Tubuh Darto tergeletak kaku, matanya melotot membiru. Mulutnya terbuka seperti seseorang yang berusaha berteriak, tapi tak sempat. Tubuhnya basah kuyup, dan yang paling mengerikan, tanah basah memenuhi kedua tangannya, seolah ia menggali sesuatu sebelum mati. Mayatnya, matanya, astaga, salah satu warga menutup mulut, hampir muntah. Tak jauh dari tubuhnya, ada bekas galian tanah yang dangkal. Seperti kubur basah yang belum selesai, bau busuk menusuk hidung, dan di sisi galian itu, tertancap rambut panjang yang kusut. Rambut seperti milik Maya. Setelah kematian Darto, desa kembali sunyi, namun bukan sunyi yang damai. Lebih seperti kesunyian yang dingin dan penuh tanda tanya. Satu persatu warga memilih pindah, meninggalkan rumah mereka terbengkalai, ladang terbengkalai, pasar sepi, suara tawa anak-anak lenyap. Rumah Maya berdiri tetap di ujung jalan, terkunci rapat seperti sejak pertama kali ia menghilang. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka pintu itu. Namun setiap malam Jumat, beberapa orang bersumpah mendengar suara tangisan kecil dari dalam rumah itu. Tangisan seorang anak, Bu. Pulang, Bu. Alia kangen ibu. Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat cahaya samar dari jendela belakang rumah. Bayangan kecil seorang anak perempuan duduk bersandar di pintu, menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Dan sejak saat itu, rumah Maya dikenal sebagai rumah arwah penunggu. Tidak ada yang berani menyentuhnya, bahkan membicarakannya pun dilakukan dengan suara pelan. Orang-orang percaya arwah Maya sudah tenang setelah menuntaskan dendamnya. Tapi Alia, anak kecil yang kehilangan segalanya, masih menunggu dengan hati yang tak pernah pulang. Malam demi malam suara tangisan itu terus terdengar, sesekali disusul suara langkah pelan. Seperti seseorang berjalan menyusuri rumah kayu tua itu, beberapa warga lama yang tersisa hanya bisa berbisik. Bukan hanya arwah Maya yang tertinggal di desa ini, tapi luka, dendam, dan kesepian. Semuanya menetap di rumah itu. Mereka percaya siapapun yang berani mendekati rumah itu akan membawa pulang kutukan, karena dendam yang lahir dari keputusasaan seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia akan tetap tinggal di tanah tempat ia dikubur. Tumbuh seperti akar, menyatu dengan setiap embusan angin dan tetesan hujan yang jatuh. Rumah itu masih berdiri, pintu depannya masih terkunci rapat, jendela kusam berdebu. Tapi jika kau cukup nekat berjalan ke sana saat hujan tengah malam dan berdiri diam di depan pintunya, kau akan mendengar suara lembut itu, seolah datang dari balik dinding kayu. Bu, pulang ya Bu. Dan jika engkau mendengar langkah pelan mendekat dari dalam, jangan menoleh, jangan pernah menoleh.